Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya SA Production. Halo Remisa, gimana kabarnya hari ini? Semoga rekan-rekan Remisa selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Dan saya doakan untuk rekan-rekan Remisa semuanya yang saat ini sedang proses ke Taiwan, semoga mendapatkan pabrik yang bagus dan banyak lemburannya dan dilancarkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke Remisa, banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom komentar mengenai perbedaan job formal antara manufaktur pabrik, nelayan, dan konstruksi bangunan di Taiwan. Alasan saya sendiri memilih pabrik dibandingkan dua job tersebut. Alasan pertama yakni adalah karena saya dari awal daftar ke Taiwan tujuannya ke pabrik ya bisa, bukan di konstruksi bangunan maupun di nelayan. Kalau untuk konstruksi bangunan saya dulu pernah sudah mengalami bekerja di Malaysia dan saya ingin mencoba ke pabrik dan alhamdulillah betah sampai saat ini ya Remisa, yakni sampai 6 tahun di Taiwan kerja di pabrik. Dan kenapa banyak para TKI, calon TKI yang daftar ke Taiwan memilih ke pabrik dibandingkan dua job tersebut? Kalau untuk biaya untuk saat ini ya Remisa, itu biaya pabrik itu lebih gede Remisa. Informasi yang saya dapat dari pihak agensi saya, itu kemarin saya tanya melalui pesan pribadi, mengatakan untuk proses saat ini antara 58 sampai 60 juta ya Remisa. Itu tergantung dari PJ TKI dan agensi masing-masing. Itu masih ada potongan Cina trustnya selama 6 bulan dan saya tidak tanya lagi per bulannya kena berapa, itu tergantung dari pabriknya itu. Teman-teman banyak yang tanya kok lebih milih pabrik mas dibandingkan itu dua job tersebut, karena kalau kita kerja di pabrik, saya sendiri sudah merasakan ya Remisa, karena saya belum merasakan di nelayan ya. Kalau saya pribadi, pabrik itu jamnya itu teratur ya Remisa, jamnya teratur dibandingkan dua job tersebut. Kalau di konstruksi juga teratur ya Remisa, kalau lihat ya istirahat, kalau suruh lembur ya lembur. Tapi kalau kita di pabrik kerja di dalam ruangan itu kan lebih enak gitu loh, nggak hujan, nggak kena tarik matahari ya. Kalau di bangunan kan kalau pas musim panas ya kita kepanasan, apalagi pas bangunannya udah gede gitu ya Remisa. Ya tergantung dari pihak pengembangnya yang punya majikan itu, kerja kita ditaruh di bagian dalam untuk repeh-repeh atau finishing atau di bagian luar gitu kan, tergantung dari pihak majikannya gitu loh kalau kerja di bangunan. Lalu kalau kita kerja di bangunan tuh rekosonya tuh saat musim dingin ya Remisa, karena kita tahu kita orang Indonesia negara tropis dan di Taiwan sendiri negara dengan beda musim ya. Kalau suhu terendah di Taiwan pada saat musim dingin ya ini sampai 9 derajat sampai 7 derajat ya Remisa, tergantung dari wilayahnya masing-masing. Kalau di daerah atas, daerah bawah gitu kadang ya naik turun gitu loh. Dan saat musim panas, kalau musim panas di sini saya pernah merasakan di Malaysia itu lebih panas Taiwan ya Remisa. Kalau musim panas di sini itu lebih menyengat sampai 35 derajat gitu loh. Lah kalau kita kerja di bangunan di luar pas musim panas apa mengkis ya Remisa. Itulah, walaupun biayanya murah itu, tapi saya merekomendasikan mending ke pabrik walaupun biayanya mahal. Tapi ada juga yang memilih ke pabrik, ke bangunan daripada ke pabrik ya. Tergantung dari selera kita masing-masing. Lalu ke nelayan atau fishing, saya sendiri kurang begitu suka kalau ke fishing ya Remisa. Tapi ada juga teman-teman yang memilih ke sektor tersebut karena ada juga yang lebih nyaman. Karena kalau kita tahu kerja di laut ya kita tahu sendiri kan, di tengah lautan nggak ada daratan gitu kan ya, takutnya kalau kita nggak bisa berenang kan ya tahu sendiri kan. Itu biasanya kerjanya tuh ya siang jadi malam, malam jadi siang gitu loh. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan. Dan saat cuaca dingin juga ya kita tahu sendiri kan,
Kalau gaji antara tersebut ya sama remis ya, tergantung dari lemburannya. Kalau sektor fishing itu lemburannya itu hasil tangkapan kita gitu loh. Tangkapan kita banyak ya kita dapat bonus ibaratnya gitu. Itu yang saya dengar di sektor tersebut. Apabila ada kurangnya kata saya bisa ditambahkan di kolom komentar ya remisah mengenai sektor nelayan tersebut. Kalau sektor konstruksi bangunan saya lebih bisa membandingkan kalau soal kerjaan lebih ringan di Malaysia ya soal konstruksi bangunan di Taiwan, karena saya sendiri dulu pernah kerja di bangunan itu pas hari Sabtu dan Minggu saat pabrik nggak ada lemburannya. Itu saya kerja di bangunan hari Sabtu dan Minggu itu bayarannya cash ya, misalnya cash money. Ya lumayan lah untuk nyambung hidup di Taiwan saat pabrik sepi nggak ada lemburannya. Itu kerjanya tuh wah, kita nggak bisa ulah-ulah ya misalnya nggak bisa sembunyi-sembunyi. Beda saat kita di Malaysia. Saya dulu pengalaman saya itu kalau kita di Malaysia sewanter misalnya, tapi untuk soal gaji gede Taiwan itu kenapa alasan saya memilih bisa membandingkan hal tersebut. Kalau soal gaji itu Taiwan tuh nomor 1 ya misalnya 1.300 kalau dikurskan di Indonesia sampai 600.000 rupiah. Lah kalau di Malaysia paling banter itu 100 ringgit ya mis. 100 ringgit kalau uang Indonesia 300.000 350.000 lah, kalau per ringgitnya kan 3.500 itu. Jadi itulah perbedaannya. Itulah jawaban saya mengenai perbedaan antara pabrik, konstruksi bangunan, dan nelayan. Apabila ada pertanyaan bisa tambahkan di kolom komentar ya remisa. Dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Oke, terima kasih remisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang devisa.